Selamat malam pemirsa. Bulan September ini selalu dikaitkan dengan kejadian yang terjadi 56 tahun silam. Sejarah berdarah yang begitu kelam untuk bangsa ini harusnya sudah ditutup rapat ketika berbicara mengenai G30 SPKI. Tapi apakah secara instrumen pemahaman komunis ini masih ada dan menyusupi? Atau memang hanya sebatas dusta saja yang menyebar ke masyarakat? Karena baru-baru ini ada yang baru. Diorama yang terletak di Museum Dharma Bakti Kostra Jakarta dibongkar. Alasannya sudah jelas, sudah clear, tapi ini sempat menjadi polemik dan viral. Diungkapkan bahwa komunis kemudian bangkit kembali. Ini tanda-tanda kalau misalnya kita lihat secara undang-undang memang sudah dibubarkan, dilarang. Tapi bagaimana dengan ideologinya? Kita nanti akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Tapi seperti biasa di segmen awal catatan demokrasi kita akan hadirkan terlebih dahulu beberapa berita yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, yaitu baru saja kemarin Senin 27 September 2021 ada aksi massa demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh BEM-SI, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, yang melakukan aksinya di depan Gedung Merah Putih KPK, bahkan sempat bentrok juga dengan petugas kepolisian. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut untuk pembatalan, pemecatan. Ada 57 anggota KPK yang kemudian akan dipecat bahasanya pada 30 September 2021 besok. Termasuk juga di dalamnya adalah penyidik senior KPK. Ini merupakan gambaran demo pada hari Senin kemarin ketika Badan Eksekutif Mahasiswa mengatasnamakan Aliansi BEM seluruh Indonesia. Mereka membela untuk menyelamatkan 57 pegawai KPK yang saat ini statusnya sudah dipecat, baik itu dari aparatur sipil negara dan bukan lagi menjadi bagian dari KPK. Ketika demo ini terjadi, ada sekitar 600 personil yang menghadang. Kita berharap aspirasi silahkan dituangkan, silahkan disampaikan. Tapi paling tidak harus bisa berlangsung secara tertib. Apalagi ini mahasiswa, julukannya agen perubahan. Meskipun alasannya adalah sebelumnya sudah sempat mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, ini adalah bentuk respon dari aksi diam Presiden. Tapi sekali lagi hal-hal seperti itu tidak kemudian dianjurkan. Kita ada informasi juga yang menarik juga, Andro, pada hari ini mengenai hak interpelasi untuk Anies Baswedan yang akhirnya secara quorum 7 fraksi menolak dan ingin membawa kasus ini ke ranah yang lebih tinggi. Mereka menginginkan agar Ketua DPRD DKI Jakarta diusut seperti itu. Mereka melaporkan Prasetyo Edy ke Badan Kehormatan. Ya, hari ini suasananya jauh sekali dari prediksi sebelumnya yang disinyalir Anies akan datang, ternyata tidak sama sekali, Maria ya. Ini adalah penundaan yang kedua, bahkan kemudian yang datang hanya sedikit, sekitar 30-an, yaitu dari fraksi PDIP dan juga PSI. Sementara seharusnya agar kemudian hak interpelasi ini dapat berjalan, paling tidak ada 50% plus 1 orang. Betul. Di anggota DPRD. Itu suasana di Jakarta. Kita beranjak ke Sulawesi Selatan. Ini kejadian beberapa hari yang lalu, pemirsa, ketika cukup gempar ada juga mimbar Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan yang dibakar di bagian belakang. Bukan hanya mimbarnya saja yang terbakar, tapi juga ada mushaf Al-Quran yang lokasinya dekat dengan mimbar hangus terbakar oleh orang yang katanya sakit hati dengan pengurus masjid. Awalnya mengatakan iseng, kemudian sakit hati karena pada saat beristirahat di dalam Masjid Raya Makassar kemudian diminta untuk meninggalkan masjid. Rasa sakit hati itu kemudian membuat dirinya membakar dan saat ini mendapatkan ganjarannya, tapi pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih dalam kan. Betul, polisi DMI turun tangan dan menganjurkan masyarakat agar tidak terprovokasi, khususnya yang berada di Sulawesi Selatan. Karena kejadian ini langsung diusut tuntas, pelaku juga sudah diringkus, Maria ya. Iya, dan saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan tes kejiwaan, kemudian juga dilengkapi dengan tes urin, apakah kemudian memang pada saat membakar mimbar masjid yang kalau dipikir secara nalar memang tidak masuk akal, Andro. Apakah memang ini di bawah obat-obatan terlarang atau tidak, ini masih diselidiki oleh pihak polisi. Tindakan amoral sama sekali. Ini juga situasinya masih di masjid, ada telinga seorang muazin yang nyaris putus, pemirsa, karena disayat oleh jemaahnya sendiri. Ini sempat terjadi cekcok seperti itu, saling tuduh, yang jemaahnya menuduh, Anda jangan sok suci, Anda juga pernah narkoba. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar seperti itu. Bahkan MUI setempat turun tangan. Semua kemudian turun tangan untuk menyikapi adanya aksi ini, karena kalau dilihat-lihat beberapa pengerusakan terhadap rumah ibadah, kemudian penyerangan terhadap ulama, dan juga tadi kalau kita lihat terhadap muazin di masjid juga terjadi dalam rentang waktu yang berurutan, Andro. Di bulan September ini yang menjadi sorotan,
bukan hanya tadi seorang muazin, ini juga di Tangerang, Banten ada seorang ustadz yang beberapa waktu lalu ditembak oleh orang yang tidak dikenal dan akhirnya pelakunya sudah diringkus. Ada dugaan ini karena sakit hati, karena marah seperti itu, karena ternyata istrinya menjadi korban pencabulan. Dugaan sejauh ini ya. Dugaan ya, pihak kepolisian bahkan sebenarnya menyatakan diklarifikasi yang memang dikenal sebagai ustadz sang korban ini, namun kemudian diklarifikasi oleh pihak kepolisian dikenal atau berprofesi sebagai paranormal, dan kemudian ada 3 pelaku yang sudah diamankan, yaitu otak dari pembunuhan ini dan juga 2 lainnya adalah eksekutor yang sudah diamankan. Pihak kepolisian saat ini masih mencari 1 lagi sebenarnya tersangka, yaitu yang berperan sebagai maklar lah ibaratnya, yang menemukan antara sang otak pelaku kemudian juga dengan eksekutor. Algojonya juga ya. Ini memang harus diusut tuntas segera agar tidak ada opini liar yang berkembang di sosial media. Kenapa setiap di bulan September ini ada saja ustadz yang diserang. Ini kan kadang dikait-kaitan dengan orang yang tidak punya bukti sama sekali. Bahkan yang terbaru, diorama yang menggambarkan penumpasan G30 SPKI di Museum Dharma Bakti Kostrad, Jakarta. Ini menggambarkan ada Maijen Purnawirawan Sarwoedi, kemudian Soeharto, dan juga Jenderal Nasution waktu itu. Yang posisinya seharusnya seperti ini, posisinya seperti ini diorama yang terjadi di yang berada di Museum Kostrad. Nampak ada, tadi Andro sebutkan, ada mantan Presiden Soeharto, Sarwoedi, dan juga ada Jenderal Nasution. Tapi kemudian dilihat ternyata menghilang ketiga diorama tersebut, dan ini juga kemudian diungkap oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot. Legend Dudung langsung mengklarifikasi, inilah klarifikasi dari Kostrad. Poinnya bisa kita bacakan sesaat bahwa ide pembongkaran tersebut bukan datang dari kami tapi dari mantan Pangkostrat yang merupakan penggagas pertama pembentukan diorama tersebut. Tadi poinnya sudah tertulis jelas, jadi mau tidak mau Letnan Jenderal Dudung hanya mengikuti apa saran dan juga kemauan dari Letnan Jenderal Purnawirawan Azmi Yusri Nasution. Tapi kita juga punya ini pernyataan langsung dari Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio. Kita lihat bersama. Komunisme hari ini juga harus dilihat sebagai kultur, watak, karakter berpolitik untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan semua cara itu dari khasnya. Hal itu dapat dilihat dari cara-cara seperti tenang adu domba antara rakyat atau antara rakyat pemerintah, berbohong pada rakyat terus-menerus, dan menyebarkan fitnah dengan menggunakan buzzer atau memusuhi masyarakat Islam. Dalam hal ini, kekuatan yang menjadi musuh PKI dan akan terus diperangi sepanjang usia Republik ini adalah kekuatan TNI Islam. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pak Titis, rencana penyelamatan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parako yang kini disebut Kopassus. Mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Resimen Para Komando dengan Sarwoedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan patung itu sekarang tidak ada. Ini langsung dibantah oleh Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung yang mengatakan bahwa patung tersebut diambil oleh penggagasnya, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.Y. Nasution yang meminta izin kepadanya selaku Panglima Kostrad saat ini. Iya, ia bahkan juga menghargai ada beberapa alasan pribadi dari Letjen TNI Purnawirawan A.Y. Nasution yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Nah, pernyataannya bahkan disampaikan, jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan, kata kemudian Pangkostrat kita, Bapak Dudung. Dudung juga kemudian membantah tudingan yang mengaitkan penarikan 3 patung tersebut untuk melupakan peristiwa sejarah pemberontakan G30 SPKI pada 1965. Ini yang kemudian juga dikait-kaitkan oleh sejumlah masyarakat mengenai aksi ini. Apakah kemudian memang ada penyusupan di tubuh TNI? Atau murni memang apa yang dikatakan oleh Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung tadi, poin-poinnya sudah ada rilisnya seperti itu. Tapi berbicara soal komunis di bulan September ini,
ini memang perlu diperjelas oleh para narasumber yang memiliki kapasitasnya. Langsung saja kami kenalkan, dari sebelah kanan ada Bang Fadlizon, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, dan juga Bang Said Didu, pengamat kebijakan publik. Terima kasih Bang Said Didu sudah hadir. Selamat malam. Kita sapa juga sudah ada Profesor Hermawan Sulistyo, dia ada pengamat politik kita. Selamat malam, Bang. Dan juga ada Bang Eko, kita juga akan sapa, ini adalah pegiat media sosial kita. Selamat malam. Kami nanti juga akan menghadirkan Prof. Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Pertahanan Indonesia, nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom. Sesungguhnya kami juga mengundang Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dan juga Letnan Jenderal TNI Dudung. Namun sejauh ini belum respon seperti itu. Kami berharap dari para narasumber yang ada di sini bisa menjelaskan, apalagi kalau berkaitan dengan isu-isu yang sangat sensitif. Bang Fadlizon, Anda juga yang paling lantang berteriak keras mengkritik seperti itu ketika diorama di Museum Dharma Bakti Kostrad dibongkar. Dengan tadi alasannya sudah jelas, Bang Fadlizon. Kalau boleh mungkin saya juga bacakan, ada statementnya juga, pernyataan Bang Fadlizon ke media. Tidak bisa seenaknya diangkut, ini adalah kesalahan yang fatal. Memang sefatal apa Bang? Part fatalnya di bagian mana? Silahkan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih, saya pikir begini, ini adalah sebuah tonggak dalam sejarah yang penting ya, yaitu peristiwa kudeta PKI tahun 65 dan berhasil dipatahkan oleh Angkatan Darat waktu itu. Dan apa yang digambarkan dalam diorama itu adalah sebuah momen yang sangat penting ketika ada Pak Harto, Maijen TNI Soeharto ketika itu menerima Jenderal Nasution dan Pak Sarwo Edi. Jadi itu sebuah momen yang sangat penting, tonggak yang sangat penting yang mencatat kemudian menjadi sebuah perubahan rezim dari rezim Orde Lama kepada rezim Orde Baru. Jadi kalau kemudian ada patung, atau sebenarnya patung itu hanya alat ya, tapi alat untuk menjelaskan sejarah, maka tidak heran kalau ada orang menganggap ini ada upaya untuk menghapus jejak sejarah. Tidak heran kalau ada orang yang menganggap bahwa ini mau membelokkan sejarah. Karena upaya-upaya pembelokan dan penghapusan sejarah itu sudah cukup banyak terjadi. Terutama seolah-olah menganggap PKI itu sebagai korban, ya, bukan sebagai pelaku kudeta. Padahal PKI itu jelas pelaku kudeta dan bukan hanya sekali. Tahun 48 mau kudeta, gagal, ya banyak korbannya, terutama dari kalangan NU, ulama-ulama NU yang diculik dan dibuang ke Sumur Soco 1, Sumur Soco 2. Lalu kemudian berdalih bahwa ini adalah teror Putih Hatta, ya, berlindung di situ. Tahun 65 juga demikian, ini persoalan Angkatan Darat. Padahal memang jelas-jelas PKI melakukan kudeta. Nah waktu itu kita tahu, saya belajar tentang Soviet ya. Jadi saya tahu ada Sino-Soviet dispute. Waktu itu ada pertentangan antara komunis Soviet dengan komunis Cina. Aidit termasuk yang berkiblat kepada komunis Cina. Mungkin Nyoto dan Nyono itu kepada komunis Soviet. Cina waktu itu mengatakan harus segera diambil alih. Mendahului atau didahului. Karena waktu itu Presiden Soekarno sedang sakit. Yeah. Dan akhirnya Aidit mendahului. Nah, kalau sarannya Soviet ketika itu jangan melakukan kudeta, tunggu saja pemilu. Nah, kalau ada pemilu, kamu akan menang, kira-kira begitu. Tapi pimpinan Partai Komunis waktu itu Aidit mengambil satu langkah. Ya mungkin ini sebuah berkah tangan Tuhan gitu ya. Sehingga akhirnya kita bisa melibas komunisme di Indonesia. Dan ini yang menurut saya yang terjadi sesungguhnya. Jadi itu momen-momen penting di Kostrad itu dan juga rangkaian peristiwa lain. Termasuk dulu kan ada namanya aksi-aksi sepihak. Aksi-aksi sepihak itu prolog kepada G30 SPKI. Ada peristiwa Bandar Betsi, ya waktu itu ada tentara dicangkul kepalanya. Ada peristiwa Kanigoro, training PII pelajar Islam Indonesia di Kanigoro. Itu dibubarkan, Quran diinjak-injak dan dihancurkan. Belum lagi prolog-prolog lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan. Tapi dalam kasus diorama kan kenapa Bang Fadli terpikirkan untuk mengatakan membelokkan sejarah? Tadi sudah diklarifikasi, sudah dari penggagasnya. Bang. Iya, kan saya katakan orang bisa bertanya seperti itu, apalagi ada momentumnya. Ya. Dan momentumnya kemudian ini ada aksi-aksi kok kembali misalnya imam-imam masjid, ya, ada suasana
yang membuat memori kolektif orang itu bangkit kembali. Kok suasananya kayak begini ya? Oke, baik. Walaupun saya belum lahir, tapi saya sebagai seorang sejarawan, saya membaca semua itu, tidak mengherankan kalau kemudian orang bertanya bahwa komunisme ini bisa bangkit lagi. Wajar-wajar saja menurut Anda? Wajar-wajar saja. Mungkin bukan dalam konteks formal, tetapi dalam konteks sejarah berusaha untuk membelokkan dan menghapuskannya.